karena ini sangat merugikan masyarakat dan berbahaya bagi masyarakat. Ini bisa sampai kena kanker kulit dan merembet kemana-mana gitu ya. Belum lagi kanker kantong kan ya. Tapi paling utama kesehatan. Dan ini saya sangat mengutuk dan mengkritik hal ini. Ternyata ada fakta bahwa di mana ternyata ya, semisal ini pengandaian ya, ada fakta ternyata si katakanlah Mail itu terus menekan berulang-ulang bertubi-tubi di satu sisi, terus kemudian upaya untuk menjelekkan, mendiskreditkan itu jalan terus. Nah itu sudah otomatis masuk deliknya. Tapi kalau hanya sekedar rekaman seperti itu, sesederhana itu, ya itu pasti unsurnya nggak masuk, ke salah sendiri. Kenapa pergi transfer? Anggap aja, dan kok maunya ya anggap aja mungkin lagi mau bersedekah kali. Seperti itu Bang. Oke. Bang, ini kan kita bicara skincare yang melibatkan masyarakat. Ya betul sekali. Itu saya juga cukup prihatin itu. Untuk dipakai, ya kan, apalagi tidak terdaftar dugaan juga harus di cross check ya. Iya kan di BPOM. Nah, apakah BPOM juga harus turun tangan Bang dengan perkara ini? BPOM maksudnya, BPOM ya, pengawasan obat dan makanan. Jadi gini ya, saya pertama-tama harus mengatakan saya mengutuk orang-orang, oknum-oknum atau perusahaan-perusahaan yang melakukan hal ini. Sangat mengutuk. Dan bahkan sebelum ini ramai, saya pernah buat satu video ya, sehubungan dengan perihal skincare yang penuh dengan merkuri lah, apalah semua segala macam ya. Karena ini sangat merugikan masyarakat dan berbahaya bagi masyarakat. Ini bisa sampai kena kanker kulit dan merembet kemana-mana gitu ya. Belum lagi kanker kantong kan ya. Tapi paling utama kesehatan. Dan ini saya sangat mengutuk dan mengkritik hal ini. Dan memang kita juga bisa melihat lemahnya pengawasan BPOM di sini. Kalau yang benar adalah ketika suatu perusahaan mengajukan suatu produk ke BPOM ya, untuk produk A bahwa ini sudah bebas ini. Itu kan harus ada uji produknya, harus ada uji produknya dulu. Tidak hanya sekedar distempel aman gitu ya. Nah, setelah itu juga harus ada tes secara berkala. Pihak BPOM itu akan mendatangi pabrik, melihat kondisi pabriknya dan juga meminta sampelnya lagi untuk dilakukan pengecekan ulang setiap 3 bulan, setiap 6 bulan. Selama beberapa periode gitu, untuk menjamin, memastikan bahwa tidak ada perubahan komposisi. Ini yang sangat penting, karena terkadang orang di awalnya aja membuat satu produk yang benar-benar sesuai, yang tidak ada kandungan yang berbahayanya, semuanya transparan komposisinya. Setelah itu di produk lain berbeda gitu, dan bahkan harusnya ada inspeksi. Tiba-tiba BPOM datang, lihat nih mana produk yang produksi massal ya, jangan sampai beda dengan apa yang awalnya dimintakan izin gitu. Nah, saya bisa mengatakan bahwa di sini harusnya BPOM itu lebih aktif dan proaktif di dalam pengontrolan ini. Harusnya bukan orang-orang yang seperti dulu Dr. Richard Lee, terus kemudian kalau tidak salah Dr. Oki yang mengungkapkan ini, bahkan sampai ke RDPU ya. Nah, ini harusnya yang perlu dikritisi adalah BPOM. Di mana letak pengawasannya? Di mana letak kontrolnya? Kok sampai ini bisa terjadi? Ramai sampai di Makassar juga ada seperti itu gitu. Ada apa? Nah, atau apa ada? Gitu Bang. Oke. Bang, mantap ya analisa Bang, termasuk substansi ya. Tapi kan kita juga mempertanyakan orang mengasih yang kita anggap 4M itu bukan kecil gitu loh kan, untuk mengasih seorang yang review interview ya, review produk-produk dia. Kita positif negatifnya soal kita ngerjain ini, pandangan Abang gimana? Ini memang unik ya, gini ya. Tapi sebelum saya ke situ, saya mau sedikit mundur Bang. Ya saya dulu pernah menghimbau di VT saya, walaupun tidak marah karena memang saya bukan seorang TikToker sejati atau apa ya. Tetapi saya mau menghimbau kepada masyarakat Indonesia, berhati-hatilah. Jangan kelihatan supaya mau cantik seperti seorang artis, memaksakan harus pakai produk ini. Itu semuanya kalau tidak ada demand, tidak ada permintaan, tidak ada pasar, ya enggak jalan juga. Skincare ini tidak akan booming sedemikian rupa karena tingginya demand. Akhirnya oknum-oknum tertentu mengambil jalan pintas.
Produk dari luar, dikemas apa, di branding apa, bisa inilah white lah apa segala macam, akhirnya yang dirugikan masyarakat juga. Nah, kembali kepada Ibu NM ataupun yang lainnya melakukan review ya. Selama itu proporsional dan ada kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa itu sah-sah. Ingat ya bahwa semuanya masyarakat Indonesia bertanggung jawab terhadap berjalannya kebenaran, keadilan. Itu satu. Kedua, ketika kita tahu mendiamkan, itu juga pidana. Ini penting ini. Kita tahu suatu produk nih. Oh ternyata ini produknya ini ada suatu kecacatan produk ya. Kita juga diamkan. Ya itu kita juga tidak bisa juga, salah juga. Jadi ketika seseorang itu mereview dengan proporsional, terus kemudian tanpa tendensi, nah ini harus dipelajari nih, tanpa tendensi ya. Tendensi apa untuk menjatuhkan, tapi lebih kepada pembelajaran, lebih kepada mengungkap kebenaran, itu sah dan harusnya semuanya masyarakat Indonesia melakukan seperti itu.